Abdul Ghafur dan 6 orang lain termasuk Nur Afifah Balkis diamankan di DKI Jakarta, sementara 4 lainnya diamankan di Kaltim yang terdiri dari ASN Pemkab Panajam Pasir Utara dan pihak swasta. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang. Nur Afifah Balkis menjadi sorotan karena merupakan koruptor termuda, sehingga uang yang terkumpul seluruhnya berjumlah 1 miliar. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kepada Bupati Panajam Pasir Utara atau PPU Abdul Ghafur Mas'ud pada Rabu 12 Januari 2022 menyeret nama politisi muda dan cantik Nur Afifah Balkis yang merupakan bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan. Dia turut diamankan KPK bersama dengan 11 orang dalam operasi senyap lembaga anti rasuah itu. Abdul Ghafur dan 6 orang lain termasuk Nur Afifah Balkis diamankan di DKI Jakarta, sementara 4 lainnya diamankan di Kaltim yang terdiri dari ASN Pemkab Panajam Pasir Utara dan pihak swasta. Nur Afifah Balkis menjadi sorotan karena merupakan koruptor termuda. Saat ini dia masih berusia 24 tahun. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, Nur Afifah diduga menampung uang suap dari Abdul Ghafur. Uang suap itu disimpan di rekening milik Nur Afifah yang mana menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Wanita berjilbab tersebut menerima, mengelola dan menyimpan uang suap yang diterima Abdul Ghafur. Artinya Nur Afifah punya peran penting dalam kasus korupsi tersebut. Nur Afifah nampak sering membagikan momen jalan-jalan ke luar negeri. Bukan hanya itu, melalui Instagram pribadinya dengan akun @nafgis juga pernah berpose dengan mobil mewah bersama seorang laki-laki. Diketahui Nur Afifah Balkis merupakan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan dan merupakan anak buah dari Abdul Ghafur yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan. Berdasarkan pengungkapan dari KPK, dalam kasus suap tersebut, Nur Afifah memiliki peran penting. Dengan tanggung jawabnya sebagai Bendahara Umum, uang suap yang diterima Abdul Ghafur tersebut diterima, dikelola dan disimpannya. Dan kini Bendahara Umum yang berusia 24 tahun tersebut menjadi salah satu dari 6 tersangka korupsi. Selain Abdul Ghafur dan Nur Afifah, KPK juga telah menetapkan 4 orang tersangka lain dalam kasus dugaan suap terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Panajam Pasir Utara. Keempat orang itu diantaranya adalah PLT Sekretaris Daerah Panajam Pasir Utara Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan seorang dari pihak swasta bernama Ahmad Zudi. Dalam OTT orang nomor 1 di Panajam Pasir Utara ini, KPK berhasil mengamankan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dan uang dalam rekening Nur Afifah sebesar 447 juta rupiah. Berdasarkan perbuatannya, Abdul Ghafur, Nur Afifah, Mulyadi, Edi, dan Jusman selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan berikut adalah penjelasan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta. Baik, saya sampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan menyangkut pengadaan barang dan jasa dan perizinan di Kabupaten Panajam Pasir Utara tahun 2021-2022. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 sekitar jam 7 malam di wilayah DKI dan di wilayah Kalimantan Timur sebagai berikut. Yang pertama AGM, Bupati Kabupaten Panajam Pasir Utara periode 2018-2023, NP, orang kepercayaan dari AGM, AD, orang kepercayaan AGM,
NAB, ini dari swasta, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasar Utara, EH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara, JM, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasar Utara, WL, ini istri dari MI, AZ, ini dari swasta, SP, orang kepercayaan AGM, dan RK, orang kepercayaan AGM. Adapun kronologis dari kegiatan tangkap tangan sebagai berikut. Pada hari Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022, KPK mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Selanjutnya, tim bergerak dan berpencar ke beberapa lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, diantaranya yang berada di wilayah Jakarta dan Kalimantan Timur. Sebelumnya, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari, bertempat di salah satu kafe di Kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan, diduga atas perintah AGM melalui NP, salah satu orang kepercayaannya, melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor melalui MI, JM, dan staf di Dinas PUPR Kabupaten Penajam Pasar Utara. Adapun uang dalam bentuk tunai yang terkumpul sejumlah sekitar 950 juta. Selanjutnya setelah uang terkumpul, NP melaporkan kepada AGM bahwa uang siap untuk diserahkan. AGM lalu memerintahkan NP agar uang dengan jumlah 950 juta tersebut dibawa ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, NP dijemput RK dan selanjutnya mendatangi kediaman AGM di wilayah Jakarta Barat untuk menyerahkan uang yang dibawa tersebut. Kemudian AGM mengajak NP dan NA untuk bersama-sama mengikuti agenda AGM di Jakarta, yang setelahnya bersama-sama pergi ke salah satu mal di wilayah Jakarta Selatan dengan membawa uang sejumlah 950 juta tersebut. Atas perintah AGM, NA kemudian menambahkan uang sejumlah 50 juta dari rekening yang ada atas nama NA. Sehingga uang yang terkumpul seluruhnya berjumlah 1 miliar dan dimasukkan ke dalam tas koper yang sudah disiapkan oleh NA. Ketika AGM, NP, dan NA berjalan keluar dari lobi mal, tim KPK mengamankan AGM, NP, dan NA dan pihak lainnya beserta uang tunai sejumlah 1 miliar. Bersama dengan itu, tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak di Jakarta, yaitu MI, WL, dan AZ. Sedangkan tim KPK yang berada di Kalimantan Timur mengamankan SP, AD, JM, dan EH. Selain itu ditemukan pula uang yang tersimpan dalam rekening bank milik NA sejumlah 447 juta, yang diduga milik tersangka AGM yang diterima dari para rekanan. Selanjutnya seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah 1 miliar dan rekening bank dengan saldo 447 juta serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi yaitu AZ, ini dari swasta, sedangkan sebagai penerima AGM, Bupati Kabupaten Penajam Pasar Utara periode 2018-2023, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasar Utara, EH,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara, JM Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan NA swasta, ini Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi pada tahun 2021, Kabupaten PPU Kalimantan Timur mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU dengan nilai kontrak sekitar 112 miliar, antara lain untuk proyek multi-years peningkatan Jalan Sotek Bukit Subur dengan nilai kontrak 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka AGM selaku Bupati diduga memerintahkan tersangka MI selaku PLT Sekda Kabupaten PPU, tersangka EH Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU, dan tersangka JM selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU. Selain itu, tersangka AGM diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan, antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Kabupaten PPU dan perizinan bleach plant atau pemecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU. Tersangka MI, tersangka EH, dan tersangka JM diduga adalah orang pilihan dan kepercayaan dari tersangka AGM untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan untuk keperluan tersangka AGM. Tersangka AGM diduga bersama tersangka EA menerima dan menyimpan serta mengelola uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka NA yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AGM. Di samping itu, tersangka AGM juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah 1 miliar dari tersangka MZ yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak 60 miliar di Kabupaten PPU. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut. Tersangka AZ selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tersangka AGM, tersangka MI, tersangka EH, tersangka JM, dan tersangka NA selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka untuk 20 hari pertama. Terhitung mulai hari ini tanggal 13 Januari 2002 sampai dengan 1 Februari tahun 2022 di Rutan KPK sebagai berikut. Tersangka AGM ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Tersangka NA ditahan di Rutan Gedung Merah Putih. Tersangka MI ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. Tersangka EH ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, tersangka JM ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan tersangka AZ ditahan di Rutan KPK pada Pom-Dam Jaya Guntur. Terangkum dari berbagai sumber, tim liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.